Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, selamat pagi rekan-rekan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi dalam pengajian virtual Mutiara Haramain. Dan tentu saja sudah hadir bersama saya Ustazah Jaifana Nurul Laili. Assalamualaikum Ustazah, selamat pagi. Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ustazah Jaifana Nurul Laili atau biasa dipanggil Neng Leli, biasa kita dipanggil yang akan memberikan pencerahan ilmunya pada pengajian hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan, monggo. Terima kasih kami sampaikan kepada Mbak Usim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkat rahmat dan kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua, terutama kepada saya, kepada Mbak Usim dan pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kami sapa juga seluruh jamaah dari PT An-Namiro Travelindo dimanapun berada, baik yang sekarang masih berada di Haramain ya, yang masih berada di Mekah atau Madinah, pemberangkatan ke-7 di era new normal ini. Alhamdulillah kita bisa memberangkatkan ya untuk umroh. Dan kepada seluruh pemirsa yang berada dimanapun, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan kenikmatan sehat sehingga tetap dapat bersilaturahmi dalam pengajian rutin ya, yakni pada Selasa pagi. Salawat serta salam marilah tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan tak lupa kita selaku umatnya selalu berdoa agar mendapatkan syafaatnya nanti di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan mengulas atau membahas surat Al-Baqarah, lanjutan dari pengajian Ibu Nyai Hajat DRA Hajat Jauhar Said, yang kali ini kita bertepatan pada ayat 65 dan 65, 66 dan 67 insyaallah akan kami bahas pada pagi hari ini. Sebelumnya akan saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti fakulna lahum kunu qiradatan khasi'in faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhidhuna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Shadaqallahul azim. Sebelum saya mengulas tentang surat Al-Baqarah ayat 65 sampai 67, mari kita review dulu ayat-ayat sebelumnya
seperti yang sudah dijelaskan oleh ibunda saya, Ibu Nyai Haja Jawahro Said. Sebelumnya surat ini di ayat-ayat sebelumnya menceritakan tentang kisah-kisah kaum dari Nabi Musa, yakni Bani Israel, ya, yang kita kenal sekarang dengan negara Israel. Ya, Bani Israel itu memang memiliki sifat-sifat yang selain pembangkang juga sering banyak bertanya. Ya, yang sering ditanyakan itu yang aneh-aneh gitu ya, Mbak Osim ya. Sebelumnya Bani Israel diawali dengan pengejaran dari Raja Fir'aun kepada pengikut Nabi Musa sampai pada Laut Merah. Saat di Laut Merah itu bertepatan sudah dinaskan dalam Al-Quran, pengikutnya Nabi Musa beserta Nabi Musa sudah melalui Laut Merah dan sampailah pada daratan berikutnya. Sedangkan Raja Fir'aun dan para bala tentaranya tenggelam pada Laut Merah. Ya. Setelah itu Nabi Musa beserta seluruh kaumnya melalui perjalanan yang panjang sekali, yakni perjalanan pada gurun pasir yang sangat luas, dan sampailah pada daratan yang diantara terusan Suez dan Gunung Sinai. Mungkin banyak para pemirsa yang sering mendengar kisah-kisah Gunung Sinai dengan terusan Suez itu tadi. Salah satunya di antara itu adalah ada sebuah mata air yang dikenal oleh para kaum muslimin yang sering berhijrah ke sana. Berawal dari kisah itu, kaum dari Nabi Musa, yakni kaum Bani Israel, menanyakan kepada Nabi Musa bahwa bagaimana kehidupan kita selanjutnya. Sedangkan kita dalam perjalanan ini merasa lapar dan haus. Kita bahas sedikit ya. Hausnya itu disampaikanlah kepada Nabi Musa, kepada Allah. Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, bagaimana dengan kaum saya ini? Sudah kelaparan, haus dan yang lainnya. Akhirnya Allah menurunkan atau memerintahkan kepada Nabi Musa untuk mengetukkan tongkatnya pada sebuah batu. Setelah diketukkan, akhirnya keluarlah 12 mata air. Kenapa 12? Karena Bani Israel yang mengikuti Nabi Musa saat itu ada 12 suku. Harapannya atau maksud dari Nabi Musa yang diperintahkan oleh Allah itu agar seluruh kaumnya sudah tidak bertengkar kembali, sesuai dengan haknya masing-masing, mendapatkan sesuai dengan haknya masing-masing. Setelah itu Bani Israel bertanya kembali kepada Nabi Musa, kalau kita sudah mendapatkan minum, bagaimana kita mendapatkan makan? Kembali Allah menurunkan kenikmatan berupa makanan, yakni disebut manna wassalwa. Kisah manna wassalwa sangat familiar dan banyak orang mengetahui. Pada dasarnya makanan manna wassalwa adalah makanan Bani Israel bertanya kembali kepada manna adalah sebuah embun yang berbentuk seperti es ya, atau salju, warnanya putih dan rasanya sangat manis seperti madu. Sedangkan salwa adalah sebangsa burung, yakni burung puyuh yang dagingnya sangat enak dan dinikmati ya, enak dan sangat legit ya istilahnya, seperti itu. Sampai berjalan pada ayat berikutnya Allah menjelaskan bahwa sebenarnya tidak semua kaum Bani Israel itu membangkang, tetapi ada beberapa orang yang tetap beriman dengan ajarannya Nabi Musa. Dijelaskan pada ayat 62 yang berbunyi innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada para nabi di masa lalu, yakni orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, tetapi tetap beriman, atau di antara segolongan agama yang lain.
namun tetap beriman kepada nabinya, itu dikatakan orang-orang beriman. Jadi tetap mendapatkan pahala seperti pahala yang didapatkan oleh kaumnya Nabi Muhammad SAW yang beriman dan bertakwa. Seperti itu. Kami lanjutkan hari ini karena pembahasan ada pada ayat 65 seperti yang saya bacakan tadi. Kita ulas ayat 65 diawali dengan walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Walaqad, dan sesungguhnya, alladzina i'tadaw, walaqad alimtumul, kamu telah mengetahui, dan sesungguhnya kamu telah mengetahui, alladzina i'tadaw, orang-orang yang melanggar peraturan, minkum fis sabti, di antaramu pada hari Sabtu, yakni dengan menangkap ikan, padahal kami telah melarangmu dari demikian itu. Yang dimaksud di sini adalah penduduk dari negeri Ailah, ya, di antara kaum Bani Israel itu ada penduduk, yakni di sebuah negeri, yakni negerinya bernama Ailah. Fakulna lahum kunu qiradatan khasiin. Lalu kami titahkan kepada mereka, jadilah kalian kera yang hina. Di balik ayat ini ada sebuah kisah yang sangat bersejarah, dan kisah ini harus kita teladani karena sudah diberikan contoh oleh Allah, sehingga kita harus mencontoh atau mencermin kisah-kisah Nabi sebelumnya agar kita tidak berbuat yang dilarang dan diperintahkan oleh Allah untuk berbuat sesuatu, berarti kita harus berbuat sesuatu itu. Okay. Pada ayat 65 kami kisahkan sebuah sejarah yang sangat berharga, yakni sejarah dari penduduk kota atau negeri Ailah di daratan Israel atau Palestina, yang sekarang dulu negaranya bernama Palestina, namun karena sekarang sudah dikuasai Israel, jadi negaranya itu bernama Israel. Dari Bani atau umat Nabi Musa yang bernama Bani Israel. Salah satu negeri ini yang disebut negeri Ailah adalah negeri di pesisir pantai yang memang penduduknya mempunyai pekerjaan, yakni sebagai nelayan. Nah, dan salah satu ajaran Nabi Musa yang diajarkan kepada kaumnya, yakni melarang untuk memancing atau menjala ikan pada hari Sabtu. Seperti kalau di Indonesia, kalau sekarang gitu ya, bukan di Indonesia saja, kaum muslim sekarang ini di seluruh dunia, kita biasanya melaksanakan sholat Jumat ya di hari Jumat. Nah, ada yang berkeyakinan bahwa memang hari Jumat dilaksanakan untuk beribadah. Jadi meninggalkan pekerjaan atau profesinya. Saya lihat di pasar-pasar itu banyak toko yang tutup pada hari Jumat. Nah, kita menyadari bahwa mereka beranggapan bahwa hari Jumat itu harinya ibadah. Sama dengan negeri Ailah ini. Negeri Ailah ini karena sudah diajarkan atau sudah diperintahkan oleh Nabi Musa bahwa hari Sabtu dilarang menjala atau memancing ikan di laut. Namun tidak semuanya orang beriman saat itu, kaumnya tidak semuanya beriman kepada ajaran Nabi Musa. Ada beberapa kaum yang memang yaitu tadi sifat membangkangnya lebih tinggi, egonya lebih tinggi. Terjadilah beberapa golongan pada negeri Ailah ini. Golongan yang pertama memang disebut golongan pembangkang, karena dia itu tetap mengerjakan pekerjaan nelayan pada hari Sabtu. Dia tetap memancing, tetap menjala ikan, atau dia mengelabui ajaran Nabi Musa atau mengkhianati ajaran Nabi Musa. Istilahnya berbohong kepada Allah dan berbohong kepada ajaran Nabi Musa. Dengan cara apa? Dengan cara pada malam Sabtu atau Jumat malamnya
Dia menurunkan jalannya ke laut, diturunkan jalannya ke laut sepanjang dia punya jalan, dan mengalirkan pipa-pipa untuk lewatnya ikan ke kolam-kolamnya mereka, sehingga ikan yang nantinya keluar pada hari Sabtu itu larinya ke kolam dan ke jala itu. Hari Sabtu mereka tetap melaksanakan ibadah seperti yang diajarkan Nabi Musa, dan hari Minggu paginya mereka menarik jalannya dan menutup aliran tadi, sehingga golongan pertama ini akan mendapatkan dua hal, yakni tetap mendapatkan ikan yang dikehendaki dan tetap melaksanakan ibadah sesuai ajaran Nabi Musa. Ini golongan pertama. Namun muncullah golongan kedua. Golongan kedua ini pada surat Al-A'raf nanti dijelaskan ya. Ini keluar dari surat Al-Baqarah, bersambung kepada surat Al-A'raf ayat 163 ya. Dijelaskan ada golongan kedua, yakni golongan yang amal ma'ruf nahi mungkar ya, yang dia itu memang mengingatkan, sengaja memang mengingatkan untuk berbuat kebaikan, mengingatkan pada golongan pertama, hei jangan berbuat seperti itu namanya mengelabui ajaran Nabi Musa atau membohongi Tuhannya Nabi Musa. Tapi namanya diingatkan, ada juga yang mau, ada yang tidak mau. Di tengah-tengah itu muncullah golongan ketiga. Golongan ketiga ini golongan yang menahan golongan kedua untuk memberitahu atau memberi peringatan kepada golongan yang pertama. Contohnya seperti ini. Ngapain kamu mengingatkan golongan pertama? Biarkan itu dosa-dosanya dia sendiri yang menanggung. Jadi kamu tidak usah ikut-ikut. Berarti di antara golongan kedua dan golongan pertama ini ada golongan ketiga tadi. Ya, jadi muncullah 3 golongan pada negeri Ailah. Selanjutnya setelah diperingatkan dari golongan kedua tadi, tetap dilaksanakan dari golongan pertama, dan golongan ketiga juga tetap memberikan menahan golongan kedua untuk memberikan peringatan. Akhirnya Allah mengelu-elu, atau elu apa itu bahasa Indonesianya itu ya, memberikan kenikmatan lebih kepada negeri Ailah. Yang kenikmatan ini nantinya ini biasanya ciri khasnya pada nabi-nabi terdahulu itu, pada kaum-kaum nabi terdahulu, sebelum mereka diturunkan musibah, sebelum mereka disiksa oleh Allah, itu mereka diberikan cobaan kenikmatan yang luar biasa. Nah, ini biasanya 3-4 hari diberikan kenikmatannya. Dengan apa kenikmatan negeri Ailah ini diberikan? Yaitu dengan kenikmatan setiap hari Sabtu, ikan-ikan itu malah berbondong-bondong datang ke area pesisir. Mereka malah berloncat-loncatan, bahkan bisa diambil tidak dengan jala atau pancing, pakai tangan. Ya, kita sering melihat ya di YouTube itu ya, ikan lele, ikan itu keluar dari laut. Nah, itu biasanya setelah kejadian kenikmatan itu ada musibah yang menghampiri dari negeri itu, sama dengan negeri Ailah ini. Setelah 3-4 hari diberikan kenikmatan, di Sabtu pertama kok banyak sekali ikan tanpa jala pun, semua ikan mendekati pesisir, sehingga orang-orang sambil di rumah-rumah mereka. Sabtu berikutnya kok terjadi lagi. Akhirnya menjadi keyakinan bahwa setiap hari Sabtu itu pasti ikan akan semakin banyak datang ke pesisir, dan kita Bani Israel tadi mengambil atau tidak menyia-nyiakan waktunya, padahal itu adalah sebuah peringatan bagi orang-orang yang fasik. Seharusnya kita diberikan kenikmatan harus berbuat apa? Seharusnya bersyukur, ya, lebih banyak bersyukur. Namun pada negeri Ailah yang Bani Israel ini, mereka tidak bersyukur karena memiliki sifat fasik tadi. Sampai pada waktunya Allah memberikan cobaan yang luar biasa. Ini salah satu cobaan yang terberat yang diberikan kepada Bani Israel, atau musibah yang sangat hina yang diberikan kepada Bani Israel, yakni menjadikan semua dari golongan pertama dan golongan ketiga
Bukan golongan kedua ya, golongan pertama dan golongan ketiga dijadikan oleh Allah menjadi kera semuanya. Nah, jadi monyet ya sekarang itu. Sedangkan monyet-monyet itu sedang mengambil ikan. Akhirnya dia terbawa arus sampai mereka mencapai ajalnya atau meninggal dunia semuanya dalam kondisi menjadi kera tadi. Ya. Nah, itu adalah sebuah dongeng sejarah dari surat Al-Baqarah, di balik ayat surat Al-Baqarah ayat 65, yakni tadi walaqad alimtumul ladzina a'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Selanjutnya pada ayat 66 yakni faja'alnaha, maka kami jadikan dia, maksudnya adalah hukuman tersebut, nakal, sebagai peringatan. Tadi sudah saya sampaikan, semua kisah itu adalah peringatan atau cermin perbandingan hingga mereka tidak melakukannya kembali. Jadi contoh atau cermin ini tidak pada kaum Nabi Musa saja, tetapi harus menjadi cermin dan contoh bagi kaum-kaum setelah Nabi Musa, terutama kita semua para muslimin, muslimat, yakni kaum dari Nabi Muhammad SAW, karena contohnya sangat banyak ya. Lima baina yadaiha wa ma khalfaha, bagi umat-umat di masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian. Bagi umat-umat di masa Nabi Musa dan umat-umat di masa Nabi setelah Nabi Musa. Wa mau'izatan lil muttaqin, serta menjadi pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi benar-benar ini harus memberikan pembelajaran dan pengajaran bagi kita semua, terutama sekali lagi untuk kaumnya Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya pada ayat 67, wa irqala Musa liqaumihi, dan ingatlah irqala Musa liqaumihi, ketika Musa berkata kepada kaumnya, yakni ketika ada di antara mereka itu seorang yang terbunuh, sedangkan mereka tidak tahu siapa pembunuhnya. Lalu mereka meminta kepada Musa untuk memohon kepada Allah agar ia diberitahukan siapa pembunuh itu. Maka dimohonkanlah oleh Musa kepada Allah. Lalu berkata, Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Jawab mereka menjawab setelah ada perintah untuk menyembelih sapi betina, mereka menjawab dari Bani Israil, apakah kamu hendak menjadikan kami sebagai bahan ejekan, bahan cemoohan? Artinya apa yang disuruh Nabi Musa itu menyebabkan kami menjadi sasaran olok-olokan dan tertawa. Kira Nabi Musa itu mengada-ngada memberikan perintah seperti itu. Padahal tadi yang bertanya kepada Nabi Musa adalah Bani Israil, menyuruh kepada Nabi Musa untuk memohonkan kepada Allah menunjukkan siapa pembunuh dari kaumnya tadi. Selanjutnya, qala a'udzu, maksudnya aku tidak sudi billahi, kepada Allah, an akuna minal jahilin, menjadi golongan orang-orang yang jahil. Bani Israil tadi mengira Nabi Musa itu jahil. Ya, tadi kan disuruh memohon kepada Allah untuk agar Nabi Musa mengetahui siapa pembunuh dari salah satu orang dari Bani Israil tadi. Tetapi apa yang diutarakan Nabi Musa dengan menyampaikan ajaran tadi untuk menyembelih sapi betina itu ternyata dianggapnya berhubungan jahil. Ini keluar dari kisah dari negeri Ailah tadi. Ternyata ada kisah berikutnya
di ayat 67, yakni dikisahkan bahwa ada seorang saudagar kaya dari Bani Israel yang tiba-tiba meninggal dunia, sedangkan mayatnya atau jenazahnya itu dibuang di desa tetangga, sehingga menjadikan geger ya, rame ya. Kalau sekarang di berita itu ditemukan mayat seperti itu ya. Nah, dari mulut ke mulut sehingga berkumpullah tokoh-tokoh dari Bani Israel. Salah satu tokohnya sudah terbunuh. Ini orang yang sangat kaya raya, orang yang sangat dermawan kepada kaumnya. Kok tiba-tiba terbunuh dan mayatnya dibuang di desa tetangga, di halaman desa tetangga. Berbondong-bondonglah kaum dari Nabi Musa ini atau Bani Israel ini mendatangi Nabi Musa untuk memohonkan kepada Allah memberitahu siapa sebenarnya orang yang membunuh saudagar kaya tadi. Nah, Nabi Musa setelah memohonkan kepada Allah, Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memerintahkan kepada kaumnya untuk menyembelih sapi betina. Masih ingat apa arti dari surat Al-Baqarah? Yakni sapi betina. Berarti ayat 67 ini adalah inti dari surat Al-Baqarah, yakni seruhan Allah atau perintah Allah untuk menyembelih seekor sapi betina. Lagi-lagi namanya Bani Israel tidak putus di situ saja. Mereka bertanya kembali kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, apa benar perintah Allah seperti itu? Apa ada hubungannya orang meninggal dengan menyembelih sapi betina? Harapan Nabi Musa kepada kaumnya, wong sudah diperintahkan oleh Allah, ya lakukanlah. Tapi namun karena sifat dari Bani Israel yang pembangkang, banyak bertanya dan yang lainnya, terus dia bertanya. Hari kemudian dia kembali ke rumahnya Nabi Musa, bertanya kembali, wahai Musa, sapi betina yang seperti apa yang dimaksud oleh Allah yang akan disembelih oleh kita ini, yang menunjukkan bahwa siapa pembunuhnya itu tadi? Apakah besar atau kecil, usianya berapa dan yang lain sebagainya. Akhirnya Nabi Musa memohon kepada Allah kembali petunjuk. Diberikanlah petunjuk kepada Nabi Musa bahwa yang harus disembelih adalah sapi betina di antara gemuk dan kurus, alias sedang-sedang saja, yang enak dipandang. Dalam arti enak itu ya, kalau berpenyakit kan gak enak dipandang ya, kalau kurus juga tidak enak dipandang, terlalu gemuk juga tidak enak dipandang ya. Jadi yang biasa saja. Setelah itu kembali pulang Bani Israel. Berikutnya musyawarah dengan teman-temannya atau satu suku tadi, masih ada pertanyaan lagi. Kembalilah hari berikutnya ke rumah Nabi Musa, Bani Israel tadi. Wahai Musa, mohon maaf ya, saya bertanya lagi. Sapi yang dimaksud oleh Tuhanmu itu sapi yang berwarna apa? Kekuning-kuningan atau kecoklat-coklatan atau hitam atau yang lainnya? Kembali Nabi Musa memohon kepada Allah petunjuk, diberilah petunjuk oleh Allah. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf selanjutnya di ayat 163 ayat berikutnya itu, bahwa sapi betina yang dimaksud adalah sapi betina yang berwarna kekuning-kuningan. Kembali lagi Bani Israel, masih ada pertanyaan lagi. Hari berikutnya kembali ke Nabi Musa, bertanya berikutnya, ciri-ciri dari sapi itu seperti apa dan kita bisa menemukannya di mana? Begitu banyaknya pertanyaan dari Bani Israel. Ya, memang sudah menjadi sifatnya dan diinaskan di dalam beberapa ayat di surat Al-Baqarah. Ini memang surat Al-Baqarah banyak sekali membahas tentang kisah-kisah Bani Israel dengan kisah-kisah nabi-nabi yang dilahirkan di Bani Israel. Kami lanjutkan. Setelah itu diberikanlah petunjuk lagi oleh Allah bahwa
Sapi betina yang dimaksud adalah sapi betina yang dibeli di pasar. Nanti akan ada petunjuk kembali. Jadi ada, memang sudah ditunjuk oleh Allah yang mana sapi betina itu. Oke lah, katanya Bani Israel. Berarti saya akan berangkat ke pasar untuk membeli sapi betina yang dimaksud oleh Tuhanmu itu, Musa. Seperti itu. Setelah berangkat ke pasar, bertemulah dengan seorang pemuda yang menjual sapi betina dengan ciri-ciri yang dimaksud oleh Nabi Musa. Setelah itu, setelah dibeli dan dibawa pulang oleh kaum Bani Israel tadi dan disembelih, perintah selanjutnya dari Nabi Musa adalah memukulkan bagian sembelihan tadi, bagian sembelihan dari sapi betina kepada bagian tubuh jenazah tadi. Saat itu diceritakan di sebuah kisah yang dipukulkan itu kakinya sapi, dipukulkan ke kakinya jenazah. Dengan izin Allah, si jenazah tadi sadar, hidup kembali dan berkata di kerumunan kaum Bani Israel tadi bahwa sebenarnya yang membunuh saya adalah saudara sepupu saya sendiri yang ingin merampas harta dan segala yang saya punya di dunia ini. Ini adalah sebuah kisah kebesaran Allah yang disampaikan kepada Nabi Musa dan disaksikan oleh seluruh Bani Israel yang berada saat itu. Kisah-kisah ini kembali meneladani kita bahwa Allah itu menceritakan atau memberikan contoh, memberikan cermin, memberikan uswatun hasanah kepada kita semua agar kita kembali melaksanakan tugas perintahnya dan menjauhi segala larangan. Sampai di sini mungkin karena waktu yang sangat singkat ya, mungkin ada pertanyaan dari pemirsa yang telah menyaksikan pada pagi hari ini. Jika panjenengan semuanya ingin bertanya, monggo bisa ditulis di kolom komentar. Bisa dijelaskan oleh Mbak Osi, monggo. Terima kasih Ustazah. Alhamdulillah, Masya Allah, sungguh luar biasa penjelasan kisahnya tadi ya. Kisah-kisah dari kaum Bani Israel. Sudah ada beberapa golongan yang menceritakan bahwa golongan kaum Bani Israel itu sebagai golongan yang pembangkang, yang selalu kurang bersyukur atas segala nikmat yang sudah diberikan oleh Allah. Untuk bagi rekan-rekan yang bertanya untuk di media sosial PT Anamirah Travelindo bisa melalui Instagram, YouTube atau Facebook, atau bisa melalui nomor 0812 3184 1090. Untuk rekan-rekan jangan lupa minum air Johor Water yang sudah ada di toko Zanzami yang ada di Menanggal Mojosari. Kita juga menyediakan untuk bisa kirim. Bisa dikirim berarti ya langsung ya. Karena kita hari-hari ini harusnya menjaga kesehatan ya, karena masih masa pandemi. Jadi harus banyak sekali minum air putih. Nah, ini air mineral. Johor Water ini hadir untuk kita semuanya. Tidak hanya air mineral ini, tidak hanya air putih. Johor Water ini juga mengandung doa-doa para santri ya, para santri, para ustadz-ustadzah di Yayasan Pondok Pesantren Al-Hidayah. Alhamdulillah. Terima kasih rekan-rekan yang sudah mengikuti pengajian virtual Mutiara Haramain. Yang belum bisa mengikuti atau terlambat bisa langsung saja buka link yang sudah disediakan, yang sudah kita share. Bisa rekan-rekan tonton kembali di YouTube ya. Mungkin sampai di sini mungkin pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Bisa saya tutup Mbak Osi. Nanti jika ada pertanyaan bisa sambung pengajian selanjutnya di pengajian berikutnya ya, Selasa depan, minggu depannya. Dari saya selaku materi pada pagi hari ini menyampaikan ribuan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata, salah kalimat, salah tingkah saya
mohon dibukakan pintu maaf. Dan ucapan terima kasih kami dari PT An-Namiro Travelindo, saya mewakili rekan-rekan yang bertugas pada hari ini. Apabila panjenengan semuanya sudah menyaksikan pengajian Mutiara Haramain, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk panjenengan semuanya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.